Ada sukacita di rumah Tuhan? Kami mengucapkan selamat datang dalam ibadah online IFCF City Park Medoho Semarang. Berikut kami sampaikan beberapa agenda rohani untuk sepekan. Untuk kegiatan doa malam akan kembali difokuskan kepada Mesbah Keluarga setiap hari pukul 21 waktu Indonesia Barat. Untuk pokok doa minggu ini, kita akan bersama-sama merendahkan diri bersatu hati, berdoa untuk pandemi dan juga bencana alam yang terjadi atas bangsa kita, supaya kemuliaan Tuhan dan pertolongannya dinyatakan atas bangsa ini. Gembala iCare bisa mempersiapkan iCare masing-masing agar tetap berjalan setiap minggunya. Untuk ibadah iKids bersama dengan channel Superbook, setiap hari Minggu pukul 6.45, Bapak Ibu bisa mendampingi anak-anak untuk tetap beribadah. Untuk ibadah TY2C, setiap hari Sabtu pukul 18, ibadah akan dilakukan dengan cara online lewat Zoom meeting dan kita akan mempelajari Alkitab bersama-sama. Segala bentuk persembahan, baik persembahan hari ini, persembahan ucapan syukur, persembahan perpuluhan, dan juga persembahan buah sulung, bisa langsung dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di gereja setiap hari pukul 8 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Bapak Ibu Saudara juga bisa melakukan transfer melalui rekening BNI yang ada di bawah ini. Jangan lupa untuk like video ini dan juga subscribe ke channel kita IFCF City Park. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dimanapun kita berada, mari kita mau bersukacita. Kita mau hampiri tahtanya dengan penuh rasa hormat. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang ajaib, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa. Haleluya, haleluya, segala pujian hanya bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu Tuhan. Saat pagi hari ini terimalah pujian kami. Terimalah sembah kami. Sebagai ucapan syukur kami. Sebab Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari kita semua yang bersama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Beri pujian bagi Allah kita. Beri nyanyian yang baru dalam mulut kita. Haleluya. Yeah. Ini pujian kami Tuhan. Ini sembah kami. Katakan bumi sujud menyembah.
Kami punya Allah yang perkasa, Allah yang memberikan kemenangan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, dalam setiap langkah-langkah kami tidak pernah terlepas dari penyertaan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Dalam setiap waktu-waktu yang kami lalui, tidak pernah terlepas dari pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu bagi kami. Sungguh besar kasih setia-Mu bagi kami Tuhan. Tiada yang luput dari-Mu. Katakan, ku berseru, terang firman-Mu menuntunku. Tak pernah Kau tinggalkanku. katakan dengan iman. Di setiap langkah hidup kita, Ku yakin Kau kan besertaku, Kau perlindunganku. Oh, Dialah perlindungan kita. Haleluya. dan tersungkur kuat tangannya menopang kita.
setiap langkah kita. Hidupku, ku yakin Kau kan besertaku, Kau perlindunganku, Tak pernah Dia tinggalkan kita. tak pernah Kau tinggalkanku. Ingat kasih-Nya, ingat pemeliharaannya, ingat tangannya yang senantiasa tersedia bagi kita. Dia akan selalu beserta dengan kita. Dia perlindungan kita. Katakan dengan segenap hati, tak pernah Tuhan tinggalkan kita. Tak pernah Kau tinggalkanku. Di setiap langkah kita. Hidupku, Ini iman kami Tuhan. Kami yakin dan percaya akan pemeliharaan-Mu yang sempurna, yang ajaib bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau senantiasa melindungi kami Tuhan. Sungguh Engkau senantiasa memelihara kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, kami yakin dan percaya perlindungan dan penyertaan-Mu terlalu cukup bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih setia-Mu terlalu cukup bagi kami Tuhan. Berkat-Mu terlalu cukup bagi kami Tuhan. Itulah yang ada saat ini dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tidak mau memandang apa yang ada di depan kami Tuhan, tetapi kami mau memandang Engkau sebagai Allah yang berkuasa, yang sanggup melakukan perkara-perkara apapun yang melebihi akal kami Tuhan. Kami mau memandang Engkau Tuhan, kami mau memandang Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat pagi hari ini kami mau memberikan hati kami Tuhan, telinga kami Tuhan, untuk Tuhan berbicara bagi kami dimanapun kami berada. Kami yakin dan percaya hati kami tetap tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkati kami semua seluruh jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan doa kami dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Mari kita semua yang percaya katakan, amin, haleluya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, suatu sukacita kalau kita masih diberikan umur panjang oleh Tuhan dan pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul pengharapan. Jadi pengharapan adalah sebuah kata yang memiliki makna yang dalam bagi banyak orang. Ketika seseorang mengalami sakit parah dan dokter mengatakan bahwa operasi akan membereskan penyakitnya, maka orang tersebut akan memiliki pengharapan. Seseorang yang tersesat di gunung yang tidak dikenalnya dengan baik, dan dia akan memiliki pengharapan untuk selamat ketika melihat ada rumah di kejauhan. Atau penumpang kapal laut yang sedang tenggelam akan memiliki pengharapan untuk selamat ketika ia berhasil mengenakan jaket penyelamat atau pelampung. Pengharapan memberikan semangat untuk bergerak ke depan. Bahkan bagi sebagian orang, pengharapan adalah satu-satunya yang memberikan alasan untuk hidup.
Persoalannya bagi kita semuanya hari-hari ini, pengharapan yang dimaksud oleh dunia belum tentu akan menjadi kenyataan. Operasi bukanlah menyembuhkan, malahan membawa komplikasi lanjutan. Orang yang tersesat dalam perjalanan di gunung ternyata terpleset jatuh ke dalam jurang. Atau penumpang kapal laut yang mengenakan jaket pelampung ternyata digigit oleh ikan hiu. Dia akan mati. Pengharapan yang dunia harapkan, yang dunia berikan mungkin seperti itu. Tetapi bersyukur bahwa kita sebagai orang percaya, kita memiliki pengharapan yang bukan hanya seperti mimpi di siang bolong, atau pengharapan yang tidak pasti. Alkitab memberitahukan kita akan sejumlah pengharapan yang pasti akan terjadi pada diri kita suatu waktu nanti. Semua pengharapan itu tentunya didasarkan atas karya Kristus yang mati di kayu salib dan bangkit. Kebangkitannya memastikan bahwa apa yang dijanjikannya akan terjadi. Sebab penghalang yang terbesar sudah dikalahkan oleh Kristus, yakni maut. Nah, di dalam 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 12, ayat pembahasan kita pada saat ini, 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 12, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Ayat 12, kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepadamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga, menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih, bila Yohanes dikenal sebagai Rasul Cinta Kasih atau Apostle of Love, kalau Paulus adalah Rasul Iman atau Apostle of Faith, sedangkan Petrus itu dikenal sebagai Rasul Pengharapan, Apostle of Hope. Rasul Petrus mengajak kita untuk tidak sekedar termotivasi untuk memenuhi apa yang hendak kita capai atau inginkan, tetapi untuk mampu bertahan dalam situasi yang sulit dan tidak kehilangan harapan masa kini dan masa depan. Sekalipun mungkin kita dihantam oleh berbagai-bagai gelombang kesulitan seperti pandemi ini, seperti mungkin sakit penyakit, mungkin penderitaan yang kita alami hari-hari ini. Jadi pada saat ini apa sih rahasianya sehingga Rasul Petrus bisa kuat di dalam penderitaannya? Jawabannya adalah karena dia punya pengharapan di dalam Kristus. Ya, mengapa Rasul Petrus kuat ketika dia menghadapi penderitaan?
dia menghadapi gelombang kehidupan ketika dihantam kanan kiri menghadap hidupnya, yang membuat dia kuat adalah dia punya pengharapan dalam Kristus. Apa itu pengharapan dalam Kristus? Yang pertama, pengharapan adalah sesuatu yang baik di masa depan. Pengharapan adalah sesuatu yang baik di masa depan. Dalam ayat 3 sampai yang kelima, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Ayat yang kelima, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bapak Ibu yang saya kasihi, harapan adalah melihat ke masa depan dengan ekspektasi yang penuh keyakinan. Yakin bahwa sesuatu yang diharapkan akan terjadi, walaupun saat ini belum nampak tanda-tandanya. Harapan adalah sebuah keyakinan bahwa masa depan akan lebih baik daripada saat ini. Ada orang yang berharap agar ekonominya membaik. Ya, tetapi bila ekonominya tidak kunjung membaik, dia akan kecewa. Ada orang yang berharap keluarganya dipulihkan. Ada juga orang yang berharap sakit penyakitnya disembuhkan oleh Tuhan. Ini memang penting. Hanya kadang saja kita tidak bisa memberi kepastian kapan dan bagaimana. Karena keputusan orang tidak bisa kita dikte. Ada macam-macam hal atau keadaan di mana orang menaruh harapan mereka. Namun demikian, Bapak Ibu yang saya kasih pada hari ini, di dunia ini tidak ada yang pasti. Hanya ada satu yang pasti, yaitu kematian. Di dunia ini tidak ada yang pasti. Pandemi mengubah segalanya. Tetapi hanya ada satu yang pasti, yaitu kematian. Orang kaya, orang hebat, orang pintar pasti akan mengalami yang namanya kematian. Charles Spurgeon berkata, jangan mengandalkan harapan Anda, tetapi kepada Kristus sumber harapan Anda. Jadi jangan pernah kita mengandalkan harapan kita, tetapi andalkan harapan kita kepada Kristus yang sebagai sumber harapan kita. Nah, ketika kita membaca ayat yang kelima, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Nah, kata dipelihara itu artinya dilindungi. Nah, kata ini itu seperti seorang militer yang menunjukkan dedikasinya untuk mengawal kota atau mengawal benteng. Jadi, di dalam istilah militer, dalam kata Yunani ini adalah menunjukkan pada tindakan tentara yang menjaga atau mengawal kota atau benteng. Secara implisit menunjukkan bahwa kita itu lemah. Secara implisit menunjukkan bahwa adanya banyak serangan. Sekalipun kita lemah, sekalipun banyak serangan, tetapi kita tetap aman. Karena apa? Karena kita dipelihara oleh kekuatan Tuhan. Jadi pengharapan itulah yang memberikan kekuatan kepada kita untuk di masa depan. Ya, Rasul Petrus memberikan dua alasan untuk menaruh pengharapan kita pada hal yang pasti. Ya, bagian yang tidak akan hilang yang tersimpan di surga. Jadi surga itu tidak akan hilang ketika kita percaya kepada Kristus. Itu harapan kita. Kita sudah dimerdekakan, sudah dipilih, ditentukan oleh Allah. Dan yang kedua dikatakan keselamatan yang akan dinyatakan pada zaman akhir. Dalam kitab suci kata keselamatan digunakan dalam dua arti. Yang pertama menunjuk pada apa yang kita terima pada saat kita percaya kepada Kristus. Jadi ketika Bapak Ibu dan saya percaya kepada Kristus, disitulah kita diselamatkan oleh Tuhan dari api neraka. Atau menunjuk pada apa yang diterima oleh orang percaya pada saat mati atau kedatangan Kristus kedua kalinya. Ada juga yang mengatakan bahwa keselamatan itu artinya adalah pembebasan total dari dosa. Atau sukacita dan hidup kekal di surga. Jadi poin yang pertama, pengharapan itu adalah sesuatu yang baik di masa depan.
Petrus mengajak kita untuk menaruh rasa aman kita kepada Allah, bukan kepada kepandaian kita, bukan kepada harta kita, bukan kepada jabatan kita. Ya, seseorang yang memiliki rasa aman itu hanya bisa didapatkan ketika dia dekat dengan Tuhan. Ketika Bapak Ibu dan saya dekat dengan Tuhan, Allah memberikan kepastian damai dalam hidup kita. Allah memberikan kepastian di masa depan sebagai upah dan keselamatan kita, sehingga kita memiliki kekuatan di masa kini. Ingat, Zig Ziglar katakan, jika ada harapan di masa depan, ada kekuatan di masa sekarang. Poin yang kedua, pengharapan itu artinya meletakkan hidup kita di tangan Tuhan. Jadi ketika Bapak Ibu dan saya berharap, sebetulnya kita sedang meletakkan hidup kita di tangan Tuhan yang besar, Tuhan yang akbar. Ayat 5 sampai yang ke-7 dalam 1 Petrus 1, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Pertanyaan kita pada saat ini adalah, mengapa orang Kristen di Asia Kecil waktu itu menjadi tujuan penganiayaan di dunia? Jadi mengapa ketika Rasul Petrus melayani jemaat Tuhan di Asia Kecil, mereka yang mengalami aniaya, mereka yang mengalami penderitaan? Dikatakan karena mereka menolak menyembah kaisar. Ya, mereka menolak menyembah kaisar sebagai dewa mereka. Oleh sebab itu mereka dianggap pengkhianat oleh orang Romawi. Yang berikutnya, karena orang Kristen tidak mau mengambil bagian dalam penyembahan berhala. Baik pembuatan patung, mereka tidak mau. Kenapa? Ketika mereka membuat patung untuk menyembah berhala, berarti mereka juga ikut andil dalam penyembahan. Itulah sebabnya muncul dan berkembangnya iman Kristiani menjadi bahaya bagi penyembahan berhala. Yang berikutnya, karena orang Kristen tidak menunjang cita-cita Romawi seperti perasaan sudah dipertanggungjawabkan. Artinya, satu percaya diri yang luar biasa, atau istilah gini, mereka bisa tanpa perlindungan Tuhan sedikit pun. Mereka merasa ini loh aku, dan mereka menganggap mereka setengah dewa. Dan orang Kristen tidak mau menjunjung cita-cita yang demikian. Dan yang berikutnya, kekuasaan Romawi berujung pada imoralitas atau ketiadaan moral dari culture atau budaya kekafiran. Jadi semua dilawan oleh kekristenan. Nah makanya ketika melihat hal itu, orang-orang Kristen dibenci oleh pemerintah waktu itu. Mereka tidak mau menyembah berhala, mereka tidak mau menyembah kaisar, dan seterusnya. Jadi di tengah penderitaan, Rasul Petrus tidak bisa menawarkan kepada jemaat untuk berharap bahwa penderitaan itu akan berakhir. Petrus tahu mereka mengalami aniaya. Mungkin Tuhan tahu melihat kita hari-hari ini, kita di tengah pandemi COVID-19, Tuhan tahu. Dan mungkin di antara kita berharap kapan ini selesai, kapan ini berakhir. Ya, Petrus juga menyadari hal itu, berharap bahwa akan ada bantuan keuangan dari militer, mereka akan dibantu, mereka tidak ada tekanan. Petrus tidak pernah menawarkan pertolongan eksternal seperti itu. Namun demikian dikatakan Petrus meyakini bahwa mereka memiliki sesuatu yang luar biasa yang sanggup menolong mereka, yaitu apa? Kekuatan Allah sendiri. Petrus katakan, aku nggak bisa bantu. Aku hanya bisa mendoakan bahwa kekuatan dari Allah itu akan turun atasmu dan menghibur engkau dan menolong engkau. Dikatakan oleh Alistair, harapan berakar pada keterpercayaan Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih pada hari ini, kemampuan seseorang untuk menemukan harapan dalam situasi yang tampaknya tidak ada harapan, sepadan dengan imannya, apakah ia dapat melihat tangan Allah dan tujuannya untuk kerajaan Allah dalam situasi tersebut. Dikatakan tentunya kita meminta agar Allah mengangkat penderitaan. Setiap doa kita ingin Allah mengangkat penderitaan.
Namun, jika Allah memutuskan untuk membiarkan hal tersebut, berarti Allah punya tujuan ilahi. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih, ketika kita minta Tuhan angkat segala bebanku, angkat penderitaanku, COVID hilang di bangsa ini Tuhan. Tetapi ketika itu masih terjadi dalam setiap kehidupan kita, berarti Allah punya tujuan yang luar biasa. Makanya dikatakan, ya di dalam ayat ke-7, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Ayub pernah berkata dalam Ayub 23 ayat 10, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Untuk menghasilkan emas murni dibutuhkan pemanasan hampir 700 derajat Celcius. Ketika emas itu dibakar, baja, tembaga itu akan terpisah. Dan emas murni itu muncul ketika 700 derajat Celcius. Nah, Petrus katakan kepada kita firman Allah, mungkin hari-hari ini kita sedang diuji. Kita sedang dimurnikan oleh Allah. Lewat apa sih? Lewat pergumulan kita. Lewat apa sih? Penderitaan kita. Lewat apa sih? Sakit penyakit kita. Tetapi dikatakan oleh firman Allah, ketika engkau sabar diuji oleh Tuhan, engkau akan muncul seperti emas yang murni. Tidak gampang. Tetapi ketika Allah ada dalam pihak kita, dia akan berikan kekuatan kepada kita. Jadi walaupun kita tidak dapat melihat bagaimana Tuhan hadir dan berkarya dalam hidup ini, tetapi sesungguhnya dia adalah Immanuel. Dia selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Mungkin Bapak Ibu dan saya tidak melihat Allah secara wujud nyata ada di depan kita, tetapi dia yang menyertai kita. Jadi jangan ada suatu apapun yang masuk ke dalam hidup kita ini tanpa terlebih dahulu melewati iman kita. Iman itu adalah filter kita. Ya, karena iman akan menjadi filter untuk menyaring segala sesuatu yang tidak berguna bagi hidup kita. Ketika kita punya hubungan intim dengan Tuhan, ketika Bapak Ibu dan saya punya iman yang dari Tuhan, itu akan memfilter segala hal-hal yang tidak berguna bagi kita. Ya, saat kita meletakkan masalah di tangan Tuhan, dia menaruh damainya di hati kita. Kapan kita meletakkan masalah kita di tangan Tuhan? Ketika kita meletakkan masalah kita di tangan Tuhan, dia menaruh damainya di hati kita. Yang terakhir adalah pengharapan itu adalah sukacita tanpa batas. Ayat 8-9, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Bapak Ibu, ada seekor burung bulbul ya, burung yang kecil. Jadi burung ini kicaunya indah sekali. Jadi tidak seperti burung-burung lain, burung bulbul ini dia berkicau di malam hari. Ketika semua gelap dan tidak tampak keindahan, burung bulbul ini menyanyikan pengharapan bahwa terang akan tiba. Dia ketika bernyanyi mungkin suasana gelap, rasanya nggak ada terang. Tapi dia punya keyakinan bahwa terang akan ada. Nah seperti itu juga kadang justru di tengah kegelapan kita harus bernyanyi. Berlian, permata itu kelihatan ketika ada di tengah yang gelap. Bapak Ibu bisa melihat bintang di langit itu ketika keadaan gelap. Kita bisa melihat sinar bintang yang gemerlap. Tetapi ketika semuanya terang siang hari, kita tidak akan mendapatkan bintang. Harapan adalah melihat kepastian di masa depan dan keterlibatan Tuhan di masa kini, sehingga kita bisa bersukacita dalam tekanan. Bagaimana bernyanyi di tengah penderitaan? Petrus tidak menulis bahwa sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan adalah hasil dari penderitaan yang mendadak hilang atau terkabulnya keinginan kita. Melainkan sukacita itu datang dari kesadaran bahwa karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu apa? Keselamatan jiwamu. Ya, selain itu kita bisa bersukacita karena apa sih? Penderitaan itu hanya sementara. Penderitaan itu adalah alat di tangannya. Penderitaan adalah satu yang diizinkan Tuhan. Ada batasan Tuhan yang Tuhan tetapkan atas penderitaan kita. Dikatakan Tuhan tidak akan menguji, mencobai, melebihi kekuatan kita.
Jadi ketika hari-hari ini Bapak Ibu dan saya mengalami pergumulan, jangan sampai kita ngomong, aku nggak kuat Tuhan. Ingat, Tuhan masih sanggup menolong kita. Penderitaan tidak akan mengalahkan kita. Penderitaan memperbesar kapasitas kita untuk sukacita. Jadi ternyata penderitaan dan sukacita bisa terjadi bersama-sama. Karena sukacita bukanlah tidak adanya penderitaan, melainkan adanya kehadiran Tuhan. Bapak Ibu, sukacita belum tentu berarti tidak ada penderitaan, tetapi itu adalah kehadiran Tuhan. Dalam situasi yang menekan dan penuh penderitaan ini, kita diajak untuk melihat sesuatu yang kekal di baliknya. Janji keselamatan di masa depan, campur tangan Tuhan di saat ini, sehingga kita dapat mengalami sukacita di tengah penderitaan. Mungkin hari-hari ini kita mungkin mengalami penderitaan, tetapi ingat, itu untuk memurnikan iman kita. Sehingga Allah akan menjumpai kita seperti emas yang murni. Emas yang murni itu mahal harganya. Allah ingin iman kita juga seperti demikian. Jadi biarlah kita mengucap syukur ketika hal-hal ini kita alami. Ketika penderitaan, masalah, penyakit kita alami. Ingat bahwa Allah sedang menguji kita. Dan itu tidak selamanya akan ada dalam setiap kehidupan ini. Dan Tuhan akan gantikan dengan sukacita yang luar biasa. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa pada saat ini. Kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu yang sudah Allah berikan kepada setiap kami Tuhan. Untuk umat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Engkau adalah sumber sukacita kami Tuhan. Engkau adalah sumber pengharapan kami Tuhan. Kami percaya, kami bersyukur mungkin kami hari-hari mengalami penderitaan atau bencana Tuhan. Tapi kami percaya itu tidak akan menggantikan sukacita kami. Karena Allah sudah menolong kami, mengangkat kami dari lumpur dosa, dan memberikan kami keselamatan yang utuh. Terima kasih Bapak, terus kami berdoa untuk negeri kami Tuhan yang hari-hari mengalami bencana Tuhan. Di Sulawesi Barat, di Kalimantan Selatan, di Sulawesi Utara Tuhan, juga di Jawa Timur, dimanapun berada di Jawa Barat kami serahkan kerahmat kasih-Mu. Tuhan tolong, Tuhan sertai setiap orang-orang yang mengalami bencana ya Tuhan. Kuatkan, teguhkan, tolong hidupnya Tuhan. Juga terus berdoa untuk pemerintahan negeri ini Tuhan, Pak Presiden kami, Bapak Jokowi juga kami serahkan kerahmat kasih-Mu. Biar kemurahan berlaku untuk hamba-Mu ini Tuhan. Juga berkati negeri kami, kota kami, provinsi kami dengan cara-Mu yang ajaib. Terima kasih Bapak, kami percaya kami yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Kami yang susah Allah hiburkan kami. Kami yang kekurangan Allah akan cukupi kami dengan cara-Mu yang ajaib. Mari angkat tangan kita bersama pada hari ini, biarlah berkat Allah tercurah atas setiap kita. Sidang jemaat dikasih Tuhan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya disampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Diberkatilah engkau pada waktu masuk ke dalam rumah Tuhan, diberkatilah pada waktu keluar melalui pintu rumah Tuhan. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau, terpukul kalah olehmu. Diberkatilah usahamu, buah kandunganmu, studimu, kesehatanmu, anak-anakmu, ke kota ke mana engkau pergi, lumbung-lumbung persediaanmu. Tuhan akan buka bagimu perbendaharaan yang melimpah, dan diberkatilah segala usahamu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa dan kau tak minta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor, kau tetap naik dan tidak pernah turun. Diberkatilah keluargamu serta seisi rumahmu. Rumahmu akan penuh dengan sukacita, kekudusan, iman, pengharapan dan kasih. Dan biarlah segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, mulai sekarang sampai Maranatha akan menyertai setiap kita. Mari setiap kita yang percaya katakan, haleluya, amin. Tuhan memberkati. Hadapi semua bersamamu, ku tak tergoyahkan.